semuanya. Halo. Adakah manusia di sini? Halo. Ayo dong, mesti agak antusias gitu loh ya. Walaupun tinggal di Jawa Barat mesti tetap semangat, betul? Oke. Jawa Barat kan orangnya kalem-kalem betul ya. Tapi kalau ikut Tuhan gak boleh kalem-kalem. Oke, waktu saya gak lama, cuma 30 menit. Jadi saya harus ngomongnya agak cepat ya. Nah tadi pagi saya menyampaikan tentang firman tentang it's okay not to be okay, betul? Ya, artinya apa? Hidup kekristenan gak selalu mulus ya, tapi endingnya pasti mulus. Makanya kalau engkau bisa berkata it's okay not to be okay, baru engkau bisa punya sukacita yang melimpah, betul? Karena sukacita itu adalah produk ending, bukan awalnya. Untuk mencapai sukacita itu ada proses yang harus kau alamin, betul? Nah itu yang pertama. Sekarang yang kedua kita akan masuk dalam firman Tuhan. Yuk buka Mazmur 139 ayat 13 sampai dengan 14. Ya, Mazmur 139 ayat 13 sampai dengan 14. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau perbuat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Luar biasa. Tepuk tangan sama Tuhan Yesus. Keadaan kita bukan biasa-biasa. Engkau bukan produk biasa-biasa, bukan produk KW1, KW2. Kita produk yang dahsyatnya Tuhan. Ya Tuhan menjadikan kita produk premium surga kelas abis gaspol. Hanya cuma Jimmy masuk surga tempat ini. Halo? Ya kalau engkau mendapatkan satu pesan Tuhan yang menguatkan, katakan amin, amin gitu dong. Enggak juga, bertobatlah engkau. Jangan undang saya lagi Pak Jimmy. Ya, oke. Dikatakan kejadian kita dahsyat. Harus kau sadari, kenapa saya berkata begitu? Karena banyak orang Kristen gak menyadari dia dahsyat. Makanya beda hidupnya, beda pelayanannya, beda rumah tangganya, beda bisnisnya, beda dia punya komunitasnya. Karena apa? Dia merasa ya udahlah gue biasa-biasa aja. No, kalau engkau menganggap engkau biasa-biasa saja, KW saja, rata-rata saja, gak mungkin kau punya sukacita dalam hidupmu. Tapi kalau engkau sadar, engkau adalah pribadi yang dahsyat di mata Tuhan, akan beda hidupmu. Amin. Nah kita akan lihat ya, kita akan lihat mana buktinya bahwa engkau dahsyat. Bukan hanya sekali dua kali Tuhan ngomong. Kejadian 1 ayat 31 dikatakan waktu Tuhan menjadikan dunia ini. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya sungguh amat baik. Perfect kita. Gak ada yang defect dari kita. Mungkin kau punya hidung masuk ke dalam, gak ada masalah. Minimal punya hidung, betul? Karena banyak orang gak punya hidung, betul? Minimal mungkin engkau tinggi semeter kotor. Minimal masih bisa berdiri. Nah intinya apapun keberadaanmu kita dahsyat. Gak ada satupun yang bisa mengubah itu. Hanya seringkali kita tidak menyadari. Dan iblis gak suka kalau orang Kristen sadar dirinya dahsyat. Karena apa? Di balik kedahsyatan engkau bisa mengalami perkara besar. Makanya iblis berusaha intimidasi kita dengan berkata engkau helpless. Engkau tidak ada papanya. Engkau tidak akan mungkin bisa melakukan ini. Engkau dan segala macam. Padahal Tuhan gak jadikan seperti itu. Mari kita buka. Ya mana buktinya bahwa banyak orang Kristen tidak menyadari. Dan mereka ada dalam gereja di CLCC. Tapi bukan CLCC di sini. CLCC-nya di Alaska. Oke, Lukas 13. Lukas 13, mari kita lihat ayat 11. Pada satu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Saya mau tanya, mungkin kau bilang ini perempuan Bu Indri, di hadapan Tuhan kita adalah mempelai wanitanya Tuhan. Artinya firman ini berlaku untuk setiap kita. Datang ke gereja, pelayanan di CLCC, tapi hidupnya masih terikat. Artinya apa? Tidak bahagia. Tunggu ya, saya soalnya adalah hamba Tuhan, sulap. Saya bawa apa nih? Nih. Memang mungkin kesannya rantainya kuning. Tapi selama engkau masih dirantai hidupmu, makanya gak heran. Udah belasan tahun loh, ini perempuan, ini jemaat, ini gembala, ini pendeta, 18 tahun ada di CLCC. Tapi hidupnya gak bahagia. Kira-kira mungkin gak dia punya sukacita? Gak mungkin. Orang yang terikat roh jahat, tidak mungkin hidupnya sukacita. Iblis hari-hari ini tahu, kalau dia pakai rantai kelihatan betul, maka dia pakai pita. Mau rantai, mau pita sekalipun selama engkau terikat, engkau tidak akan mungkin punya sukacita surgawi. Dan iblis tidak mau kita punya sukacita. Karena orang punya sukacita hanyalah orang yang tahu dan sadar bahwa dirinya adalah dahsyat. Betul? Kita adalah dahsyat. Bukti dahsyat adalah berapa? Banyak contohnya. Pertama, dikatakan Tuhan menjadikan kita segambar dengan dia. Tidak main-main kalau engkau segambar dengan Tuhan. Artinya apa? Apa yang Tuhan punya, engkau punya. Tuhan punya kuasa, Tuhan punya kasih, Tuhan punya belas kasihan, Tuhan punya panjang sabar. Itu kita punya. Yang kedua dikatakan kita adalah saksi Kristus. Tidak main-main. Engkau bukan hanya grand ambassador, mungkin Mercedes-Benz atau mungkin Lamborghini. No, itu semua ada masanya. Tapi kita punya saksi surga. Itu bicara tentang engkau brand ambasadornya surga. Tidak main-main. Dipercayakan Tuhan luar biasa. Apalagi dikatakan bahwa engkau dikatakan adalah pribadi yang menjadi corongnya Tuhan. Setiap kita punya mulut. Siapa yang gak punya mulut? Sini angkat tangan.
Semua punya mulut, harusnya mulut ini dipakai untuk menyampaikan kebaikan Tuhan. Wanita itu lebih lagi, 20.000 kata sehari. Maka daripada gosip, sampaikan kebaikan Tuhan di mana-mana engkau berada. Kita adalah corongnya Tuhan. Tidak perlu engkau jadi pendeta untuk jadi corong Tuhan. Engkau bisa sampaikan, Tuhan baik luar biasa. Kok bisa kamu sembuh? Tuhan baik. Siapa Tuhan kamu? Yesus, dia baik. Itu juga sudah menjadi corong Tuhan. Corong Tuhan gak harus preaching di sini. Gak harus bawa firman di sini. Tapi dimanapun kau berada, engkau menyaksikan bagaimana Tuhan baik. Itulah kita. Yang berikutnya adalah apa? Doa orang Kristen luar biasa. Gunung pun bisa dipindahkan. So, masih bilang gak dahsyat? Kalau kau masih bilang, tapi kayak bu ini, saya ketok palanya. Karena gak ada alasan berkata engkau tidak dahsyat. Engkau dan saya adalah pribadi yang dahsyat. Segambar dengan Tuhan. Menjadi brand ambasadornya surga. Doa kita bisa memindahkan gunung sekalipun. Dan kita adalah corongnya Allah. Wow, kalau sekarang tim suksesnya daripada calon presiden. Itu dia pilih-pilih mungkin. Mungkin orang pintar, orang kaya. Kalau Tuhan gak, mau engkau orang biasa sekalipun. Mau engkau hanya orang pas-pasan sekalipun. Bisa jadi corongnya Tuhan kita. Halo. Tepuk tangan Tuhan Yesus dulu dong. Nah, permasalahan tadi. Apakah iblis mau kita menjadi pribadi yang menyadari diri kita dahsyat? No. Makanya dia ikat kita, betul? Dia ikat dengan cara bagaimana? Dengan cara membuat engkau tidak menyadari dirimu siapa. Makanya hari-hari ini mari kita akan lihat ya. Mana buktinya untuk engkau bisa mengalami. Karena banyak orang Kristen, orang pilihan Tuhan. Tapi endingnya sangat menyedihkan. Kenapa? Karena dia gak sadar dirinya dahsyat. Jadi bukan masalah gak ke gereja. Percuma kau ke gereja tapi engkau merasa engkau masih tetap gak dahsyat. Engkau masih terikat. Karena orang yang tidak percaya janji Tuhan itu orang yang terikat oleh jahat. Kalau engkau percaya janji Tuhan, engkau sudah bebas dan merdeka. Kita dahsyat. Waktu dulu juga saya pernah merasa saya bukan pribadi yang dahsyat. Kenapa bilang? Rumah tangga hancur, ekonomi hancur, penyakit gak sembuh-sembuh, anak bermasalah. Saya merasa hidup yang sia. Tapi sudah aku kenal Tuhan Yesus. Tuhan bilang engkau dahsyat anakku. Engkau biji mataku, engkau berharga. Wah luar biasa. Dan aku sudah mati untuk dosa-dosamu. Kurang apa Tuhan dahsyatnya? Kita adalah pribadi yang spesial. Nah, kenapa engkau tidak mengalami? Kenapa Simson gagal? Kenapa Yudas gagal? Kenapa banyak pribadi-pribadi yang dipilih oleh Tuhan bukan menjadi dahsyat, tapi yang ada malahan bermasalah? Kenapa bilang? Kuncinya ada di sini. Yuk kita buka ya. Kita akan masuk dalam firman Tuhan, Amsal 14 ayat 1. Dikatakan begini, ini kunci untuk engkau mengalami dahsyat sehingga engkau bisa bersuka cita dalam segala keadaan. Amsal 14 ayat 1, perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tapi orang yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Maafkan saya, ini bukan KW, bukan ibadah wanita. Tapi kalau saya percaya kita semua adalah mempelai wanitanya Tuhan. Berarti firman di Amsal ini berlaku pada pria, pada wanita, pada kakek-kakek, nenek-nenek, opung-opung, cucu-cucu. Semua ini berlaku. Tangan kita punya power yang luar biasa. Tangan yang berlubang paku, Yesus, itu sudah ditransfer pada tangan kita. Angkat tanganmu di sini. Siapa yang gak punya tangan? Angkat tangan. Yang gak punya tangan, angkat tangan. Gak mungkin kan? Semua punya tangan, angkat tangan. See? You get two power. Ada 2 tangan. Ada 10 jari. Ini ada kuasa di sini. Kalau engkau menggunakan tangan ini, engkau bisa membangun hidupmu dengan tanganmu. Engkau bisa menghancurkan hidupmu dengan tanganmu juga. Hah? Kok beda Bu Indri pengajarannya? Itu firman Tuhan, bukan saya ngomong. Dikatakan perempuan yang bijaksana. Jemaat CLCC yang bijaksana akan menggunakan tangannya untuk membangun hidupnya. Juga menghancurkan tangannya untuk menghancurkan hidupnya. Hanya itu pilihan. Makanya mau kau gunakan tanganmu sekarang untuk membangun hidupmu atau tidak. Mana buktinya? Ada 9 kekuatan daripada tangan orang Kristen. Mari kita buka ya. Waktu saya berapa? 30 menit. Kalau sampai terlambat undang lagi saya, oke? Yuk kita buka satu-satu ya. Kita buka yang pertama Lukas 22 ayat 41. Ada 9 kekuatan tangan. Kalau engkau gunakan itu akan beda hidupmu. Makanya engkau bisa bersuka cita dalam segala hal. Lukas 22 ayat 41. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka. Kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa katanya. Ini dikatakan Yesus. Melipat tangan. Dia melipat tangan, dia berdoa. Dan dikatakan ayat 43. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya. Untuk memberikan kekuatan kepadanya. Waktu tangan daripada jemaat CLCC, pengerja CLCC suka berdoa, lipat tangan, punya hubungan dengan Tuhan. Engkau akan menjadi pribadi yang kuat dalam menghadapi apapun. Jelas dikatakan tadi, Yesus di Getsemani dalam keadaan ketakutan setengah mati. Bahkan dikatakan darahnya seperti, keringatnya seperti darah. Tapi waktu dia berdoa, waktu dia lipat tangan datang kepada Bapaknya, waktu bangun hubungan dengan Bapaknya, apa yang terjadi? Malaikat berikan kekuatan, makanya di tengah masalah pun Yesus bisa menjadi berkat. Dia bilang sama murid-murid, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam saja? Artinya di tengah masalah pun bisa menjadi berkat. Kenapa? Tangan yang suka dilipat untuk berdoa. Di tempat ini, engkau mau bertahan menghadapi akhir zaman tanpa suka bangun hubungan sama Tuhan? Nehi, tidak mungkin. Berdoa bukan hanya di gereja.
Berdoa bukan hanya waktu engkau ikut KKR. Berdoa itu adalah hubungan dengan Tuhan. Bangun hubungan dengan dia. Engkau bisa bangun hubungan dengan Tuhan 24 jam di udara. Gak perlu engkau harus di gereja, dimanapun engkau terkonek dengan dia. Waktu engkau terkonek dengan dia, itu akan berbeda hidupmu. Saya mau tanya, kenapa seorang Nuh petani anggur. Logikanya petani anggur hanya tahu cuma tanah, hanya tahu tentang pupuk, hanya tahu tentang cangkul, hanya tahu tentang matahari dan air. Kok bisa bangun bahtera yang begitu luar biasa? Bahteranya bukan bahtera kecil, itu hampir 5.000 meter square besarnya. Besar sekali baterainya dan semua selama 40 hari baterainya gak bocor. Tahu kenapa? Karena dia adalah sahabat Allah. Sahabat Allah bicara tentang orang yang suka lipat tangan, yang bangun hubungan dengan Tuhan. Mau berhasil dalam bisnismu? Tanpa bangunan hubungan dengan Tuhan, kau tidak akan dapat hikmat. Hikmat bukan dari dunia, hikmat dari Tuhan. Mau mengurus anak-anakmu, kalau engkau pakai hikmat akan beda anak-anakmu. Kalau engkau mau berbisnis dengan hikmat Tuhan akan beda bisnismu. Seorang Daud, tukang angon kambing, logikanya kok bisa melawan musuh Israel. Filistin, Amalek, Moab. Itu musuh yang besar-besar. Itu musuh dengan 900 kereta kuda. Bukan musuh ecek-ecek. Padahal tukang angon kambing. Kenapa? Karena dia selalu berdoa. Dia selalu mengandalkan Tuhan. Tanya Tuhan, ini bagaimana perang? Dia bukan tanya panglimanya Yoab. Dia bukan tanya dia punya pangkostrat. Dia tanya langsung kepada Bapa. Maka setiap perang selalu menang. Beda. Lipat tangan. Ini bicara tentang bangun hubungan dengan Tuhan. Kalau engkau tidak pernah pakai ini tangan. Tangan ini bukan hanya dipakai untuk manicure. Atau hanya pakai berlian, gak cukup. Tapi kalau kau pakai untuk doa, beda hidup kita. Halo, orang yang suka bangun hubungan dengan Tuhan itu wajahnya kelihatan. Makin awet muda. Yang di sini awet tua dan kayak kuda Nil pasti kurang berdoa. Betul. Karena kau dapat masukan dari Tuhan langsung. Tuhan ngomong sama kita langsung. Tuhan gak pernah rahasia sama orang yang suka dekat dengan dia. Tuhan kasih tahu. Makanya waktu Sodom mau dihancurkan, Tuhan bilang, masa gue gak ngomong sama Abraham? Abraham kan sahabat Tuhan. Tuhan ngomong sama Abraham. Maka sampai Abraham nego sama Tuhan. Hari-hari ini bagaimana dengan jam doamu? Engkau berkata engkau mau menjadi pribadi yang dahsyat tanpa doa. Bohong. Bangun hubungan dengan dia. Untuk berdoa sama Tuhan. Gak perlu mesti pakai bahasa Ibrani Greka. Pakai bahasa Jawa pun kau bisa. Pakai bahasa Sunda pun Tuhan ngerti. Jadi gak ada alasan. Betul? Yang masuk surga hanya Jimmy. Please dong, respon dong. Hey! Bertobatlah engkau. Oke, yang pertama adalah doa, betul? Melipat tangan. Itu tangan yang kuat. Kalau engkau tidak gunakan tangan untuk dilipat untuk berdoa, engkau tidak akan bisa bertahan di akhir zaman ini. Yang kedua, buka Markus 16 ayat 17-18. Ini juga kekuatan tangan kita. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa baru. Mereka akan memegang ular. Sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak mendapatkan celaka. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ya. Kapan Tuhan ngomong ini? Waktu sebelum Tuhan naik ke surga, Tuhan kasih kita otoritas. Tangan kita itu bisa ditumpang tangan orang sembuh. Mungkin kau bilang, mana Bu Indri buktinya? Saya tumpang tangan gak sembuh-sembuh. Masalah sembuh atau gak urusan Tuhan. Tapi masalah engkau percaya dengan iman, letakkan tanganmu, kesembuhan terjadi. Itu yang saya lakukan pada cucu kami. Waktu cucu kami kemarin dibilang dokter, itu kata dokter di Bandung, profesor padahal. Waktu cucu lahir 3,2 kilo, itu sehat luar biasa. Sebulan kemudian dia kuning, jaundice abis. Sampai berbulan-bulan, sudah banyak semuanya, udah banyak dia punya masalah dalam dia punya liver. Dokter bilang ini kena tokso, buta, tuli, retarded. Tapi kalau engkau pakai tangan penuh kuasa, engkau tumpang tangan kepada orang yang sakit, kepada anakmu, kepada cucumu, kepada suamimu, kepada istrimu, kepada jemaat. Engkau percaya dan engkau yakin, gunung pun bisa kau pindahkan. Dan apa yang terjadi? Sekarang di umur setahun 1 bulan, pinternya luar biasa. Tepuk tangan sama Tuhan Yesus. Pakai. Kalau engkau ada sakit dimanapun, kau doa. Tuhan, engkau yang berikan kami otoritas untuk tumpang tangan kesembuhan. Masalah sembuh, mau kapan itu bukan urusan kita. Yang pasti lakukan bagian kita. Tangan. Kenapa Tuhan ngasih tangan untuk menumpang tangan? Karena Tuhan mau supaya orang Kristen punya percaya diri. Karena engkau kadang-kadang lebih percaya pada pendeta, betul? Jangan minta doa sama saya. Enggak jadi jaminan, setiap kita punya tangan yang sama. Kalau engkau punya hubungan dengan Tuhan, tanganmu punya urapan loh. 15 menit, luar biasa. Terus terang aku penyakit jantung di CLCC. Lama-lama saya akan kurus di mimbar ini, enggak sampai 5 menit lagi, betul? Oke, mari kita buka yang ketiga.
Betul, tadi dikatakan tangan yang pertama tangan yang dilipat, tangan berdoa. Tangan yang kedua adalah tangan yang tumpang tangan, betul? Makanya kalau engkau yakin akan beda hidupmu, akan penuh dengan sukacita. Karena engkau punya tangan yang punya kuasa, punya tangan yang dilipat yang punya power, betul? Yang ketiga, Lukas 6 ayat 38. Berikanlah dan kamu akan diberi. Satu takaran yang baik dipadatkan, yang dikencangkan dan yang tumpah keluar akan dicurahkan dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur padamu. Luar biasa. Ada yang ketiga, ada kuasa dalam tangan waktu engkau suka memberi. Makanya orang pelit gak akan ada punya kuasa. Amin. Dari mana ketahuan orang pelit? Kalau diajak makan di pelataran paling banyak pesannya. Pas bayar dah lama di kamar mandi. Halo. Gereja kita akan bangun. Jalan Banda. Tadi saya salut tadi lihat seorang bapak dan ibu. Dia mungkin gak bisa kasih berbentuk uang. Tapi dia bilang saya punya talenta untuk menggambar. Saya akan gambar lukisan dan nanti mau berapapun diberikan. Dan uang hasil daripada dia gambar, kita punya foto, kita punya muka. Itu akan diberikan pada Banda. Pakai ini tangan. Waktu engkau belajar memberi maka Tuhan akan beri. Dan Tuhan beri gak pernah pas-pasan. 5 roti 2 ekor ikan 5.000 orang makan. Pakai tanganmu. Untuk belajar memberi. Bagaimana engkau berkata kejadianku dahsyat. Tapi pelitnya luar biasa. Nih. Saya salut lihat si LCC. Gereja yang tidak pernah minta-minta. Terus terang, gereja ini punya Tuhan. Tuhan akan kirimkan orang-orang yang tidak pelit tempat ini. Karena waktu gereja ini semua bersatu untuk memberi, akan beda hasilnya. Yang pertama ada apa? Yang pertama apa? Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Memberi, betul. Itu semua kuasa loh. Makanya kalau engkau mau diberkatin, bukan karena engkau kerja keras, bukan, banyak saja memberi. Saya punya anak rohani itu luar biasa, itu banyak yang belajar memberi. Waktu Covid orang semua down, di pasar baru semua tutup, dia bisa berlimpah-limpah. Kenapa? Dia suka memberi. Tapi orang yang pelit, makin susah hidupnya. Amin. Dari mana ketahuan orang pelit? Dari mukanya, senyum aja susah. Nanti kalau orang bisa aja senyum, shalom. Makanya kalau saya di lift atau di mana-mana, shalom namanya siapa? Ibu-ibu mau awet muda enggak? Belajar senyum dong. Mana di sini anak muda yang belum laku? Angkat tangan. Tahu nggak kenapa nggak laku? Kagak mau senyum. Minimal kau senyum walaupun buka pas-pasan agak naik sedikit. Betul. Yang ketiga adalah memberi. Betul. Yang keempat, mari kita lihat apa kuasa yang dari tangan yang berikutnya yang keempat. Mari kita buka. Kejadian 45 ayat 14 dan 15. Ini waktu seorang Yusuf ketemu dengan abang-abangnya. Lalu dipeluknya leher Benyamin adiknya. Lalu menangislah ia dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya dengan mesra. Dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Ini bicara tentang apa? Tangan yang berpelukan. Memaafkan. Minta maaf. Maka engkau akan punya kuasa. Mana buktinya? Firaun berkata apa? Akan kuberikan tanah yang terbaik padamu. Yaitu Goshen. Mau mengalami Goshen dalam hidupmu. Waktu ada lalar, waktu ada belalang, waktu ada darah, waktu ada kematian. Goshen gak kena apa-apa loh. Kenapa? Waktu ada orang yang mau membereskan, yang mau menyelesaikan masalah, minta maaf dan memaafkan, akan beda hidup kita. Di sini ada yang masih kepahitan? Karena saya gak bisa lihat muka kalian. Karena muka kalian kayak angel lihat di sini semuanya. Karena saya punya masalah dengan mata. Tapi saya percaya orang yang mengampuni itu beda. Maka bisa terbang seperti Raja Wali. Bayangkan kalau engkau sekarang benci sama orang yang 200 kilo beratnya. Bisa terbang gak? Gak mungkin bisa terbang gitu. Halo, kalau engkau sudah bisa mengampuni beda. Tangan ini pakai untuk berpelukan. Maaf ya, sorry ya. Beda hidup kita. Tuhan katakan Goshen kuberikan padamu. Ini bicara tentang perkara yang luar biasa. Halo? Halo? Mau belajar mengampuni? Mau belajar membereskan? Yes, karena itu adalah kuasa tangan. Yang kelima, Amsal 6 ayat 9 sampai dengan 11. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidur sebentar, mengantuk sebentar, melipat tangan sebentar untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan padamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang bersenjata. Jelas dikatakan, orang malas pasti miskin. Maunya enak, betul. Maunya anak sultan, tapi bangun aja jam 12 siang, betul. Hai istri-istri, bangun jam berapa? Karena banyak istri-istri bangun jam 12 siang. Terus laki lo gimana? Ya pergi aja dia Bu Indri sendiri. Bagaimana engkau mau jadi contoh bagi anak-anakmu? Jangan malas. Istri yang malas dari pagi sampai malam nonton Korea, Turki terus. 10 menit lagi. Oke. Halo. Jangan malas.
Kerjakan apapun bisa kau kerjakan. Karena tangan kita ini punya kuasa. Engkau akan diberikan Tuhan hikmat. Apapun kau buka, kalau daripada Tuhan datangnya akan beda loh. Tapi seringkali kita malas. Kita pikir ya sudahlah. Yang penting kan berdoa. Sorry ya. Matius 7 ayat 7 bukan hanya cuma berdoa. Berdoa, minta, dan mengetuk. Itu bicara tentang apa? Berdoa, minta, mengetuk. Artinya sampai Tuhan mau. Dan juga mencari, artinya kerja. Kalau engkau tidak bekerja, tidak akan bisa. Kristen malas tuh kelihatan. Buka mata pun susah. Coba saya lihat sini. Yang udah mulai ngantuk itu males. Halo. Dikatakan itu yang keberapa? Yang ke-5. Yang ke-6. Matius 18 ayat 19. Dan lagi aku berkata padamu, jika 2 orang di dunia ini sepakat meminta apapun permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku di surga. Waktu ada unity, ada kesatuan, ada bergandengan tangan, ada power yang luar biasa. Maka suami istri bukan hanya masalah gak cerai. Lu masih sehati gak sama laki lo? Gandengan tangan. Sama suami dan istri. Dengan anak-anak gandengan tangan. Tuhan, belas kasihanmu Tuhan. Tuhan tolong kami Tuhan. Tuhan campur tangan Tuhan. Tuhan gak tahan melihat orang yang sehati. Gereja yang sehati akan berbeda hasilnya. Tapi gereja yang hanya cuma ribut kanan kiri depan belakang. Hanya masalah posisi. Mimpi kali ya gereja ini mau dipakai oleh Tuhan. Tidak mungkin. Harus ada kesehatian. Untuk kesehatian dibutuhkan kerendahan hati. Amin. Rumah tangga harus sehati. Mana suami istri sini angkat tangan? Sini semua janda dan duda, luar biasa. Sehati itu perlu. Sehati perlu. Sehati itu belajar menerima. Coba kalau engkau belajar menerima pasanganmu apa adanya, bisa kesehatian terjadi. Tapi kalau engkau banyak menuntut, tidak akan mungkin ada kesehatian. Amin. Ada kemarin seorang ibu, dia konseling sama saya, dia bilang, Bu, saya ke dalam Tuhan sungguh-sungguh. Tapi saya masih ada beban. Bebannya apa? Beban saya suami saya. Kenapa? Gak pernah mau ke gereja. Kenapa memang kau gak ke gereja? Emang masuk neraka kalau masuk gereja? Gak ada yang bilang gitu, saya bilang gitu. Terus kenapa dia gak mau ke gereja? Iya dia kerja nonton India terus Bu, dari pagi sampai malam dia bilang tuh. Kalau dia pulang kerja langsung nonton India. Terus waktu dia nonton India, kamu di mana? Kamu temenin gak? Ya enggak lah Bu, itu kan duniawi, saya menyembah di kamar. Hah, saya bilang. Laki lu gak akan berubah dengan engkau menyembah di dalam, laki lu sendirian. Coba temenin lakimu, waktu dia nonton pun. Dan engkau siapin makanannya, engkau pijet-pijet. Lama-lama dia bilang, kamu luar biasa ya, udah kamu ikut doa. Saya juga mau ikut dong, pasti terjadi. Cuma suami saya yang tepuk tangan. Yang lainnya mau ajak berantem. Betul. Seringkali kita mau menuntut. Kalau engkau menuntut gak akan terjadi kesehatian. Belajar menerima mereka apa adanya. Waktu engkau bisa menerima apa adanya, dia akan digerakkan oleh Tuhan. Jangan pakai peraturan, harus ini, harus ini, harus ini, harus ini. No. Tapi dengan engkau pakai kasih, beda hasilnya. Amin. Yang keberapa sekarang? Yes, yang ke-7. Ingat gak semuanya? Ingat gak? Pertama tadi tangan apa? Lipat tangan berdoa. Kedua tangan apa? Tumpang tangan. Ketiga tangan apa? Memberi. Keempat tangan apa? Berpelukan. Betul? Berpelukan bukan berpelukan seperti apa namanya? Teletubbies, bukan. Artinya memaafkan dan saling mengampuni. Betul? Yang kelima apa? 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 Bekerja. Rajin, jangan lipat tangan begini, betul? Yang keenam adalah apa? Doa, betul? Bukan. Yang keenam adalah apa? Unity. Yang ke-7, Lukas 18 ayat 13. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menghadap langit. Melainkan ia memukul dirinya dan berkata, ya Allah kasihanilah aku orang yang berdosa ini. Tangan yang diletakkan di dada dan berkata, itu aku Tuhan, aku mau berubah. Ada kekuatan luar biasa. Tuhan katakan orang ini akan ditinggikan, orang yang sombong akan direndahkan. Tuhan bukan gak tahu dosa kita loh, tapi Tuhan mau kita mengaku dosa kita. Makanya ikut Tuhan harus banting setir. Pak! Mimpi kali engkau ya, engkau masih tambal sulam dosa mau punya kuasa. Kagak bisa. Kalau ada kesalahan, akui. Mau ke anak, mau ke suami, mau ke istri, mau kepada orang yang mungkin kau anggap biasa pun. Gak ada masalah, bereskan. Saya pernah satu kali ada pelayanan doa. Betul, waktu itu saya kemana saya lupa tempatnya. Waktu dulu gereja di sini di mana sebelumnya? Setiabudi. Saya diundang di sana, tapi bukan gereja sini. Saya diundang di sana, waktu saat parkir, itu mobil kita mau masuk, ada pick up. Ada pick up itu menghalangin. Supir saya rupanya, saya nggak lihat. Nah ternyata rupanya supir saya itu habis itu maju ke depan. Ini orang pick up merasa nggak nyaman, dia kejar. Dia pukul mobil, pok! Terus saya kan biasa orang Batak langsung respon, betul. Pak, kenapa dipukul mobil saya? Bu, supir ibu kurang ajar, bikin saya orang gila. Dia bilang gitu kan. Maka saya marah. Saya udah marah tadi sempat. Terus pas mau naik untuk pelayanan doa, duk di sini saya. Tuhan bilang gini, lu yakin lu mau berdoa? Boy tadi maki tadi supir, kamu tadi ngomong keras sama supir, supir pick up.
Saya bilang, Tuhan ampunin Tuhan. Saya masih coba untuk menyanyi menyembah. Saya pikir masih Tuhan ampunin. Tuhan bilang bereskan. Pas mau masuk firman, saya bilang sama gembalanya, Pak maaf, saya gak bisa nyampaikan firman. Karena saya tadi belum adakan pemberesan. Saya tadi ngomong kasar sama orang di bawah. Dibutuh kerendahan hati untuk mengadakan pemberesan. Amin. Halo. Jangan bilang, oh tapi saya kan pendeta. Mana mungkin saya salah. Siapa lu sampai gak pernah salah. Hanya Yesus yang gak pernah salah. Amin. Adakan pemberesan. Aku tuh Tuhan, aku tuh Tuhan. Gak usah takut dengan mengaku kesalahan. Walaupun mungkin orang menilai kita kecil, bodoh amat. Saya paling suka tuh ngaku di mimbar. Paling sering, karena saya anggap mimbar itu adalah kesempatan saya untuk mengaku dosa saya. Dan Tuhan perhitungkan. Dulu orang-orang bilang si Ibu Indri ngaku dosanya di mimbar begitu banyak kesalahannya. Gak mungkin bisa dipercayakan oleh Tuhan. Siapa bilang? Makin dipakai oleh Tuhan. Amin. Yang keberapa sekarang? Yang ke-8. Ingat gak semuanya? Kebanyakan ya? Kebanyakan. Keluaran 17 ayat 11 dan 12. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangan, lebih kuatlah Israel. Tapi apabila ia menurunkan tangan, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkan di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyat dengan mata pedang luar biasa. Waktu engkau angkat tangan, kemenangan terjadi. Tapi waktu engkau turun tangan, jangan ambil alih. Jangan ambil jalan pintas. Tuhan lagi bekerja, biarkan Tuhan bekerja. Jangan turun tangan. Kalau engkau turun tangan pasti kalah. Tapi kalau engkau angkat tangan berkata, Tuhan kehendak mulai jadi, pasti menang. Iblis yang bilang, udah gak mungkin, laki lo kagak berubah. Udah pergi aja sama nenek lampir, udah pakai bulu ayam, bulu kelek di dompetnya, pasti akan berubah. Gak bisa. Tapi kalau engkau angkat tangan, kau pasti menang. Pakai nih tangan untuk diangkat. Yang berikutnya satu lagi. Musik sudah di belakang saya, artinya saya suruh mundur. I know. Dan yang paling terakhir adalah apa? Sesudah engkau bisa melakukan tadi. Doa, memberi, tumpang tangan, mengampunin, mengaku dosa, angkat tangan. Di sana kita baru bisa menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Gak bisa engkau masih menyembah Tuhan tapi engkau masih pakai kekuatanmu sendiri. Gak bisa. Gak bisa engkau menyembah Tuhan kalau engkau masih belum mengadakan pemberesan dengan orang yang menyakiti engkau. Kagak bisa. Dan waktu engkau bisa melakukan penyembahan seperti ini, baru sukacita kita penuh. Oke, Tuhan berkatin. Yuk nyanyikan satu lagu. Mau gak? Orang yang berkemenangan itu lagunya beda. Betul? Cus. Satu lagu yang semangat. Jangan lagu yang membeli-membeli, aku gak mau. Roh terbesar ada dalamku. Ku percaya penuh padamu. Roh Kudus menyertaiku selamanya. Roh terbesar ada dalamku. Ku percaya penuh padamu. Roh Kudus menyertaiku selamanya. Roh terbesar ada dalamku. Ku percaya penuh padamu. Roh Kudus menyertaiku selamanya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yes. Bapak yang baik, Allah kami yang luar biasa, terima kasih untuk siang hari ini. Kami percaya Bapak, kami akan pakai kuasa tangan. Karena Engkau sendiri berkata, orang-orang yang bijaksana akan menggunakan tangannya untuk membangun hidupnya dan juga untuk menghancurkan hidupnya. Kami tidak mau memilih menghancurkan, kami akan pakai untuk dilipat berdoa, untuk tumpang tangan, untuk memberi, untuk berpelukan saling mengampunin, untuk juga Bapak bekerja dan juga untuk mengaku kesalahan. Dan terakhir kami juga mau Bapak Engkau yang turun tangan, kami yang angkat tangan, berkata berserah kehendak mulai jadi. Di sana kami akan penuh dengan sukacita karena kami sudah menggunakan kuasa tangan yang luar biasa. Tangan Yesus yang terpaku di kayu salib itu sudah transfer kepada kami. Terima kasih Bapak, kami akan pakai tangan ini untuk muliakan Tuhan.